Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Ibu Sri yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk menindaklanjuti sosialisasi tentang seragam sekolah yang beberapa hari yang lalu sudah disosialisasikan oleh Ibu Kepala Sekolah beserta stafnya. Bapak dan Ibu, seperti kita pahami bersama bahwa situasi masih pandemi seperti ini, kita tidak diperkenankan untuk bertemu, untuk mengadakan kontak langsung dengan orang lain. Di sisi lain, saya memerlukan ukuran baju dari putra dan putri Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana caranya? Nah, di sini saya mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu sekalian untuk membuatkan ukuran baju. Bagaimana caranya? Mungkin Bapak dan Ibu ada rasa bingung, rasa tidak pede untuk membuatkan ukuran baju tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kita harus melakukan itu. Nah, maka dengan panduan yang nanti akan saya sampaikan, semoga dapat membantu Bapak dan Ibu untuk membuatkan ukuran tersebut. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai akan membuat ukuran baju tersebut. Yang pertama, kita siapkan dulu catatan. Kita membuat catatan dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah lingkar badan, kita tulis dulu. Lalu yang kedua, panjang baju. Lalu yang ketiga adalah panjang lengan. Ini adalah ukuran untuk baju koko. Nah, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak memiliki baju koko. Saya nanti akan memperagakan dengan kemeja biasa. Namun nanti Bapak dan Ibu bisa mengukurnya pada baju koko. Nah, Bapak Ibu, untuk mengukur baju biasanya kita menggunakan meteran kain, meteran baju yang biasa digunakan oleh penjahit. Tetapi bagaimana kalau di rumah tidak ada meteran seperti ini? Nah, kita tidak boleh menyerah. Kita menggunakan tali seperti ini bisa. Nah, nanti kita ukurkan, sesudah kita ukurkan baru kita konversi, kita ukur dengan menggunakan penggaris biasa. Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Yang pertama kita ambil bajunya yang akan kita ukur. Nah, kalau kita lihat baju seperti ini, nah ini bagian ketiak. Nah, ini bajunya, baju seperti ini. Kita ambil bagian ketiak. Yang di sini juga. Nah, ketiak begini. Nah, ini kita ukur Bapak Ibu dari ujung sini sampai ke ujung ini. Nah, sampai pada ujung ini. Oke. Ini baru sisi di belakang. Nah, kita kalau sisi depan dan belakang artinya 2 kali kita lipat seperti ini. Nah, sampai di sini ini, maka panjang segini ini adalah lingkar badan kita. Sesudah itu baru kita ukur dengan menggunakan penggaris. Nah, segini ini 30 cm kan ya. Kita masih ingat zaman sekolah dulu. Nah, 30. Lalu 30 berarti 60 ditambah 30 lagi 90 kita ukur lagi ininya yang segini ini berapa 90 20 artinya 110. Nah, lebarnya adalah 110 cm lingkar badan. Lalu kita ukurkan juga untuk panjangnya. Kita ambil dari sini Bapak Ibu ya. Nah, dari belakang, yang di depannya kan ada mereknya nih Bapak Ibu ya. Di belakangnya
di bawah kerah ya Bapak Ibu ya. Di bawah kerah ini kita ukur juga sampai panjangnya. Nah, kalau panjang kemeja biasanya sedikit lebih pendek dibandingkan dengan baju koko. Baju koko itu lebih panjang ukurannya, atau baju kurung juga sama. Nah, kita ukur. Nah, sama kita sudah dapatkan ini panjang baju, lalu kita ukur lagi dengan menggunakan penggaris seperti tadi. Oke, lalu satu lagi tentang panjang lengan. Panjang lengan itu dari jahitan ini, jahitan yang ada di pundak ini. Ini kita ukur, kita tempelkan begini, lalu kita ukurkan sampai ujung lengan ini. Atau kalau misalnya kita langsung mengukurkan, tidak ada baju yang pas, misalnya kita gunakan ini baju yang sedang dipakai, kan jahitannya nih, di sini ada tulang yang menonjol nih. Ini kita tempelkan di sini, kita tarik ke sana sampai pada mata tangan ya, di situ. Sepanjang apa yang kita inginkan. Ingat Bapak Ibu ya, jangan mengukur baju terlalu besar atau terlalu kecil. Baju yang pas, yang nyaman gitu ya. Kalau baju yang diukur itu baju yang paling nyaman dipakai, itu yang kita ukur. Karena kalau terlalu besar, anak saya nanti cepat besar. Wah, ya kalau memberi serep jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti malah bisa mengganggu aktivitasnya. Tetapi juga jangan terlalu kecil, karena nanti juga akan ngap kalau dipakai. Nah, kita ukur dengan ukuran yang wajar, yang kira-kira anak-anak itu juga nyaman memakainya. Karena sayang kalau misalnya kita sudah mengusahakan baju ukurannya tidak pas, tidak enak dipakai, tentu anak-anak juga akan uring-uringan ketika pakai baju itu. Bapak Ibu, untuk berikutnya adalah kita akan mengukur baju olahraga. Kita siapkan kaos olahraga yang nyaman dipakai bagi anak-anak. Ya, kita kalau ingin menambahkan sedikit, ukuran sedikit lebih besar, tidak apa-apa, tetapi jangan lebih dari 5 cm ya Bapak Ibu. Nah, supaya tidak terlalu besar. Pokoknya kita buatkan yang nyaman dipakai bagi anak-anak, karena kaos itu nanti yang akan digunakan untuk aktivitas belajar. Kalau bajunya nyaman dipakai, mereka pasti akan nyaman untuk beraktivitas belajar. Sebaliknya, kalau bajunya tidak nyaman, nanti akan membuat tidak suka dalam melakukan aktivitas itu, karena baju itu harus dipakai sementara itu tidak memberi kenyamanan. Oke, pada prinsipnya sama, kita mengukurnya dari lebar atau lingkar badannya, kita ukur dari ujung ketiak sampai ujung ketiak yang satunya. Kita ukur. Ya, kemudian kita lipat, kita kalikan 2. Nah, seperti ini. Nah, baru kita ukur dengan menggunakan penggaris. Nah, lalu panjangnya juga sama, panjangnya kita ukur dari jahitan yang di belakang leher ini sampai panjang kaosnya seberapa. Nah, itu adalah untuk kaos olahraga. Untuk kaos olahraga kita tidak mengukur panjang lengan, karena lengannya nanti akan dibuat standar lengan pendek semua. Bagi anak-anak perempuan yang terbiasa menggunakan hijab, silakan menggunakan manset. Mohon maaf, semua kaos olahraga akan dibuat lengan pendek, jadi tidak ada satupun yang dibuat lengan panjang. Kalau ingin panjang menutupi tangan, silakan menggunakan manset. Membuat ukuran celana, lebih baik kita ukur langsung ya Bapak Ibu ke badan anak-anak kita. Nah, yang pertama kita buat lingkar pinggang. Kita buat catatan dulu, lingkar pinggang, lalu lingkar pinggul, lalu yang ketiga adalah panjang celana. Kita ambil 3 ukuran itu saja. Nah, kita lakukan yang pertama yaitu lingkar pinggang.
lingkar pinggang berada di sekitar pusar, sampai ke atas pusar ini kira-kira 3 jari. Nah, boleh di pas pusarnya atau di atasnya. Bagaimana anak-anak itu biasa memakai celana, apakah di pusar atau di atasnya gitu, silakan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini jangan kita ukurkan pas, karena nanti kalau pas, misalnya dalam keadaan perut kenyang akan sakit. Nah, kita ukur biasa, juga jangan terlalu besar. Kalau besar nanti bisa melorot. Jadi kita ukur seperti ini. Kita selipkan di sini nih 1 jari kita. Nah, gini kita putar gini. Apakah masih bisa bergeser dengan baik? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Itu adalah lingkar pinggang. Kita dapatkan ukuran lingkar pinggang. Lalu lingkar pinggul kita ambil ukuran dari bagian pinggang kita yang paling besar. Jadi seperti ini, maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah yang paling besar di antara bagian pinggul yang lain. Nah, kalau di sini kan lebih kecil lagi. Nah, ini tujuannya nanti kalau dilepas, jadi masih bisa turun, tidak susah untuk dilepas atau dipakai. Nah, yang paling besar di sini. Kita boleh menambahkan 2 jari di sini. Kalau tadi di perut 1 jari, kalau di sini boleh 2 jari ya. Oke, ini adalah lingkar pinggul. Lalu yang ketiga, panjang celana. Tempat tadi kita mengukur di sini, pinggangnya tadi di mana. Lalu, nah kita letakkan talinya di sini, ujung talinya kita luruskan ke bawah. Nah, dan kita ukurkan sampai pada mata kaki. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita mengukur panjang celana, anak-anak kita mesti berdirinya tegap ya, kaki kanan kaki kiri berdiri tegap lurus gitu, supaya kita mendapatkan ukuran yang tepat. Itu saja. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bisa membantu. Saya berharap umpan balik dari Bapak Ibu berupa hasil pengukuran baju anak-anak. Yang pertama, baju koko atau baju kurung. Lalu yang kedua, kaos olahraga. Yang ketiga, celana panjang. Hasil pengukuran itu saya harapkan sebelum tanggal 17 Oktober ini. Saya ulangi lagi, sebelum tanggal 17 Oktober ini sudah diserahkan kepada guru kelas masing-masing. Tanggal 20 Oktober saya berharap data itu sudah selesai saya rekap dan saya serahkan kepada penjahit. Lalu bagaimana jika tidak menyerahkan data sebelum tanggal 17 itu? Nah, maka saya merekap dengan menggunakan data yang lama. Maka dari itu mohon perhatian Bapak Ibu untuk segera mengukur pakaian anak-anak dan diserahkan kepada guru kelas. Terima kasih atas kerjasamanya, dan akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.